warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hariska Nur Hidayat dengan NIM 27001192020. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah perang salib. Nah, yang pertama yaitu pengertian perang salib, di mana perang salib itu adalah serangkaian perang yang berjalan kurang lebih 6 abad atau lebih. Nah, menurut Philip K. Hitti, perang salib itu adalah reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia sejak tahun 632 Masehi, yang merupakan pihak penyerang di Syria dan Asia Kecil, tetapi juga di Spanyol dan Sisilia. Nah, perang ini terjadi akibat sejumlah kota dan tempat suci Kristen itu diduduki oleh Islam sejak tahun 632, seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Nah, militer Kristen menggunakan salib sebagai simbol yang menunjukkan bahwa perang ini suci dan bertujuan membebaskan kota suci Baitul Maqdis atau Yerusalem dari orang Islam. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perang salib, diantaranya faktor politik, agama, sosial, dan ekonomi. Di mana faktor agama, sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menggunakan menunaikan ibadah ke sana, karena penguasa Saljuk menerapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit umat Kristen untuk yang hendak berziarah ke Baitul Maqdis. Nah, selanjutnya faktor politik. Kekalahan Bizantium sejak tahun 330 disebutkan Konstantinopel atau Istanbul di Manzikert, wilayah Armenia pada tahun 1071, dan jatuhnya Asia Kecil ke bawah kekuasaan Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius I untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II yang menjadi paus antara tahun 1088 sampai tahun 1099 Masehi. Nah, dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaan di daerah penduduk dinasti Saljuk. Nah, Paus Urbanus II ini bersedia membantu Bizantium karena adanya janji Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma, dan harapan untuk dapat mempersatukan kerajaan Yunani dan Roma. Dan di pihak lain, kondisi Islam pada saat itu juga sedang melemah, sehingga orang Kristen di Eropa itu berani untuk ikut mengambil perang salib. Nah, selanjutnya faktor sosial ekonomi. Pada pedagang besar yang berada di pantai timur tengah itu, terutama yang berada di kota Venesia, Genoa, Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Nah, periode perang salib itu terbagi menjadi 3, yaitu periode 1 yang disebut sebagai periode penaklukan, periode 2 itu disebut sebagai reaksi umat Islam, dan periode 3 itu sebagai periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran dalam pasukan salib. Nah, periode pertama disebut periode penaklukan, itu terjadi dari tahun 1009 sampai tahun 1144. Nah, Hasan Ibrahim Hasan di dalam buku Tarik al-Islam menggambarkan pasukan salib pertama yang dipimpin oleh Pere Ermite sebagai kumpulan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman perang, tidak disiplin, dan tanpa persiapan. Pasukan salib ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Saljuk. Nah, kemudian pasukan salib berikutnya dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Gerakan ini lebih merupakan
militer yang terorganisasi rapi. Mereka berhasil menduduki kota Palestina atau Yerusalem pada tahun 7 Juli 1099. Kemenangan pasukan salib pada periode ini telah mengubah peta dunia Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan Latin Kristen di timur seperti kerajaan Baitul Maqdis di bawah pemerintahan Raja Godfrey, Edessa di bawah Raja Baldwin, dan Tripoli di bawah kekuasaan Raja Raymond. Nah, periode kedua atau disebut sebagai periode reaksi umat Islam itu terjadi sekitar tahun 1114 sampai 1144 sampai tahun 1192. Kemenangan kaum muslimin ini terlihat jelas setelah munculnya Salahuddin Yusuf al-Ayyubi atau yang biasa dipanggil Saladin di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada tahun 2 Oktober 1187. Nah, dalam perang salib ini pihak Richard dan Saladin sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan membuat perjanjian yang ditetapkan pada 2 November 1192 dengan ketentuan bahwa daerah pantai menjadi milik bangsa Latin, sedangkan daerah pedalaman menjadi milik umat Islam, dan peziarah yang datang ke kota suci tidak boleh diganggu. Nah, lebih dikenal sebagai periode perang saudara kecil-kecilan yang terjadi pada tahun 1193 sampai 1291 atau biasa dikenal sebagai periode kehancuran dalam pasukan salib. Nah, di dalam periode ini muncul pahlawan wanita dari kalangan muslim yang dikenal sebagai Siajar ad-Dur. Beliau berhasil menghancurkan pasukan Raja Louis IX dari Prancis sekaligus menangkap raja tersebut. Nah, pada tahun 1219 Masehi meletus kembali peperangan. Pada waktu itu tentara Kristen berada di bawah kekuasaan Raja Jerman Friedrich II. Mereka berusaha merebut Mesir terlebih dahulu sebelum merebut ke wilayah Palestina dengan harapan mereka mendapatkan bantuan dari orang-orang Kristen di Italy. Nah, selanjutnya jalannya perang salib. Seperti diketahui sebelumnya bahwa perang salib terjadi dalam kurun waktu yang tidak sebentar, yakni mulai dari abad 11 hingga abad 11 hingga abad ke-13. Nah, dalam beberapa referensi ada yang mengatakan bahwa perang salib mempunyai 9 fase, ada yang sumber lain mengatakan 8, ada juga yang 7, dan ada yang menyebutkan 3. Nah, di sini saya akan memaparkan 8 kurun waktu jalannya perang salib. Yang pertama yaitu tahun 1095 sampai tahun 1101. Nah, pada bulan Maret 1095 di Konsili Firenze, duta besar yang dikirim oleh Kaisar Bizantium Alexius Komneus atau Alexius I meminta bantuan untuk mempertahankan kerajaannya melawan Turki Seljuk. Nah, sedangkan di Konsili Clermont, Paus Urbanus II meminta seluruh umat Kristen untuk bergabung dalam perang melawan Turki Seljuk. Nah, Perang Urbanus memberikan jaminan Paus Urbanus II memberikan jaminan kepada siapapun yang ikut serta dan mati saat perang salib bahwa mereka akan masuk surga walaupun mempunyai banyak dosa pada masa lalunya. Nah, setelah turun ke medan perang, tentara salib berhasil mengalahkan 2 pasukan besar di Turki di Dorylaeum dan Antioquia. Mereka akhirnya berbaris ke Yerusalem dengan sebagian kecil pasukan yang tersisa. Pada tahun 1099 mereka berhasil merebut Yerusalem dan menciptakan negara-negara tentara salib kecil yang menjadi bagian-bagian dari kerajaan Yerusalem. Selanjutnya perang salib kedua tahun 1945 sampai 1150
Setelah masa damai di mana umat Kristen dan Muslim hidup berdampingan di tanah suci Yerusalem, tentara Islam yang dipimpin oleh Imam ad-Din Zengi merebut Aleppo dan Edessa. Kekalahan ini menyebabkan Paus Eugenius III menyerukan perang salib lainnya pada tanggal 1 Maret 1145. Nah, perang salib ketiga pada tahun 1188 sampai 1192. Perang salib keempat itu terjadi pada tahun 1202 sampai 1204. Yang dimulai oleh Paus Ignatius III dengan maksud untuk menginvasi tanah suci melalui Mesir. Terus perang salib kelima itu terjadi pada tahun 1217 melalui prosesi doa dan khotbah. Gereja berusaha untuk kembali mengadakan perang salib. Pada tahun 1215, Dewan Keempat Lateran merumuskan sebuah rencana untuk pemulihan tanah suci. Terus perang salib ke-6 terjadi pada tahun 1228. Kemudian perang salib ke-7 berlangsung pada tahun 1249 sampai 1254. Dan terakhir perang salib ke-8 terjadi pada tahun 1270, di mana perang salib ke-8 ini diorganisasi oleh Louis IX yang berlayar dari Aigues Mortes untuk membantu sisa negara-negara tentara salib di Suriah. Namun, perang salib tersebut malah dialihkan ke Tunis, tempat Louis menghabiskan 2 bulan terakhirnya sebelum mati. Atas usahanya, Louis kemudian menjadi seorang santo atau di kota Louis, Musurus as dinamai untuknya. Perang salib ini terkadang dipecah menjadi perang salib ke-8 dan perang salib ke-9. Nah, selanjutnya kita mengarah ke bagian selanjutnya, yaitu pengaruh perang salib terhadap peradaban Islam. Perang salib yang terjadi pada akhir memberi pengaruh kuat terhadap timur dan fisik, juga meninggalkan perubahan yang positif. Walaupun secara politis misi Kristen Eropa untuk menguasai dunia Islam gagal, perang salib meninggalkan pengaruh yang kuat terhadap perkembangan Eropa pada masa selanjutnya. Akibat yang paling tragis dari perang salib adalah hancurnya peradaban Bizantium yang telah dikuasai oleh umat Islam sejak perang salib keempat hingga masa keemasan kekuasaan Turki Utsmani tahun 1453. Akibatnya seluruh kawasan pendukung kebudayaan Kristen Ortodok menghadapi kehancuran yang tidak terelakkan dengan sendirinya impian Paus Urban II untuk unifikasi dunia Kristen di bawah kekuasaan Paus menjadi pudar. Nah, perubahan nyata yang merupakan akibat dari proses panjang perang salib ialah bahwa bagi Eropa, mereka sukses melaksanakan alih berbagai disiplin ilmu yang saat ini berkembang pesat di dunia Islam, sehingga turut berpengaruh terhadap peningkatan kualitas peradaban bangsa Eropa beberapa abad sesudah itu. Bagi umat Islam sendiri, perang salib tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan, malah sebaliknya kehilangan sebagian warisan kebudayaannya. Peradaban Islam telah diboyong dari timur ke barat. Dengan demikian, perang salib tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan kebudayaan, malah sebaliknya kehilangan sebagian warisan kebudayaan. Nah, peradaban Islam telah diboyong dari timur ke barat. Dengan demikian, perang salib itu mengembalikan Eropa pada kejayaan. Di bidang seni, kebudayaan Islam pada abad pertengahan mempengaruhi kebudayaan Eropa. Ini terlihat dari bentuk arsitektur bangunan yang meniru arsitektur gereja di Armenia dan bangunan pada masa Bani Saljuk. Selanjutnya kita ke peninggalan dari perang salib. Di antara peninggalan perang salib ya ada beberapa yang
ada dua yang akan saya paparkan, yaitu politik dan budaya serta perdagangan. Perang salib amat mempengaruhi Eropa pada abad pertengahan. Pada masa itu, sebagian besar benua dipersatukan oleh kekuasaan kepausan. Tetapi pada abad ke-14, perkembangan birokrasi yang terpusat dengan pesat di Prancis, Inggris, Burgundi, Portugal, Kastilia, dan Aragon. Hal ini sebagian didorong oleh dominasi gereja pada awal Perang Salib. Meski benua Eropa telah bersinggungan dengan budaya Islam sejak berabad-abad melalui hubungan antara semenanjung Iberia dengan Sisilia, banyak ilmu pengetahuan di bidang sains, pengobatan, dan arsitektur yang diserap dari dunia Islam ke dunia Barat selama masa Perang Salib. Bersama perdagangan, penemuan dan penciptaan sains baru mencapai timur dan barat. Kemajuan bangsa Arab, termasuk perkembangan aljabar, lensa, dan lain-lain, mencapai barat dan menambah lajur perkembangan di universitas Eropa yang kemudian mengarahkan kepada masa Renaissance pada abad-abad berikutnya. Di bidang perdagangan, kebutuhan untuk memuat, mengirimkan, dan menyediakan bala tentara yang besar menimbulkan perdagangan di Eropa. Jalan-jalan yang sebagian besar tidak pernah digunakan sejak masa pendudukan Roma terlihat mengalami peningkatan disebabkan oleh para pedagang yang berniat mengembangkan usahanya. Nah, itu saja dari saya. Sebagai kesimpulan, disimpulkan bahwa Perang Salib bukanlah perang agama tetapi perang perebutan kekuasaan daerah. Perang ini dinamakan salib karena angkatan perang tentara Nasrani menggunakan tanda salib dan mendapat restu dari Paulus di Roma. Angkatan perang ini terjadi sebanyak 8 kali. Perang salib memakan waktu yang sangat lama, membawa pengaruh besar pada semaraknya lalu lintas perdagangan Asia dan Eropa. Mereka banyak mengetahui hal-hal yang baru seperti adanya tanaman rempah-rempah dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.